Terima kasih sudah bergabung semua. Kita sambil menunggu yang terima kasih semua sudah bergabung. Ya, masih ada mungkin yang masih uzur ya kayak saya. Ini hari ke-7 saya uzur. Dan alhamdulillah kita hampir setiap hari ya rutin untuk kajiannya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau kalian punya pertanyaan seputar hukum zakat, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar sambil kita menunggu teman-teman yang muslimah yang mau bergabung ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Seperti apa kita di hari ini? Itu karena pilihan kita di masa lalu. Dan seperti apa kita di hari esok? Itu tergantung pilihan kita di hari ini. Kita mau berbuat baik, kita mau menghafal Al-Quran, kita mau menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi mulia dan dimuliakan, tergantung pilihan kita di hari ini. Semua tergantung pada diri kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut ingin merubah dirinya. Oleh sebab itu, marilah dari sekarang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tekuni untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab suci Al-Quran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang telah disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan ini hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tak luput. Oke, baik, sudah ada pertanyaan juga dari Wahyuni Talib ya. Apakah boleh membayar zakat dalam bentuk uang? Oke, nanti kita jawab. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram saya. Kita akan menjawab secara berurutan, ya. Kita akan menjawab secara berurutan. Oleh karena itu, teman-teman yang ikutan live sekarang bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu-satu. Oke, yang pertama dulu kita akan menjawab pertanyaan dari Nikma Nur ya, Nikma Nur. Semoga yang punya pertanyaan ada di sini. Ya, pertanyaannya adalah kapankah dikatakan wajib bayar zakat pada zakat fitrah, kemudian zakat mal dan zakat perdagangan? Kapan dikatakan wajib bayar zakat fitrah? Nah, kalau syarat pembayaran zakat fitrah, yang pertama itu harus muslim gitu ya, harus muslim. Kemudian yang kedua, dia memang orang yang mampu. Jadi dia muslim, kemudian dia yang mampu. Kemudian syarat ketiga adalah sudah masuk bulan Ramadan. Tetapi diutamakan pembayaran zakat fitrah itu sebenarnya kalau mazhab jumhur ulama selain Hanafiyah itu mengatakan bahwa sebaiknya bayar zakat fitrah itu setelah matahari terbenam di akhir puasa Ramadan, puasa terakhir Ramadan, matahari terbenam di situ paling bagus membayar zakat fitrah. Tetapi kalau kita menyegerakan pembayaran zakat fitrah tersebut di awal Ramadan, yang penting sudah masuk bulan Ramadan itu bagi mazhab Syafi'iyah itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang dimakruhkan itu kalau misalnya pas sholat Idul Fitri khotib sudah naik ke mimbar membacakan khutbah, itu sudah dimakruhkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi daripada misalnya kita kan biasa kalau menjelang Idul Fitri kan sibuk sekali sampai ada mungkin yang kelupaan membayar zakat fitrah. Oleh karena itu nggak apa-apa kita menyegerakan pembayaran zakat fitrah di awal-awal Ramadan, atau misalnya di tanggal-tanggal seperti sekarang ini kita sudah boleh membayar zakat fitrah kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah itu enggak masalah. Kemudian jadi syarat untuk pembayaran zakat fitrah ada 3 berarti ya, muslim, yang bagi yang mampu di sini maksudnya kelebihan makanan pokok di rumahnya.
Kemudian yang ketiga itu harus masuk bulan Ramadan, ya. Selanjutnya, kapan diwajibkan bayar zakat fitrah? Kapan diwajibkan membayar zakat mal gitu? Kalau zakat mal itu zakat harta. Yang pertama syaratnya dia harus cukup 1 tahun. Tetapi 1 tahun zakat mal itu dihitung dengan cara melalui standar kalender hijriah gitu, bukan dihitung melalui kalender misalnya Januari, Februari, enggak. Jadi kita hitung berdasarkan kalender hijriah, 12 bulan kalender hijriah. Oleh karena itu, yang paling bagus kita mengambil standar pembayaran zakat mal itu ketika Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan hijriah yang gampang sekali kita ingat gitu. Jadi kita ambil standar Ramadan mulai dari sekarang, kita hitung bulan pertama, berarti Ramadan tahun berikutnya kita sudah membayar zakat mal. Kemudian syarat kedua pembayaran zakat mal atau zakat harta itu adalah kalau sudah kalau sudah memenuhi nisab. Jadi nisabnya itu jumlah semua harta kita kalau di total itu sudah mencapai senilai 85 gram emas atau yang senilai gitu ya. Kalau misalnya di akhir 1 tahun itu total harta kita ternyata tidak memenuhi nisab atau tidak mencapai 85 gram emas atau senilainya, maka itu tidak wajib dizakati gitu. Kemudian tentu saja bagi yang mampu ya, jadi ada 3 syarat juga bagi zakat mal, harus cukup 1 tahun. Kemudian yang kedua harus cukup nisabnya yaitu 85 gram emas. Kemudian yang ketiga harus mampu ya, jadi dia memang mampu. Kemudian selanjutnya kapan dikatakan wajib bayar zakat perdagangan? Nah, kalau zakat perdagangan itu sama dengan zakat mal dibayarkan kalau sudah hasil perdagangannya atau keuntungan dari hasil bisnisnya, misalnya kita punya online shop atau kita punya jualan dagangan selama ini, kalau kita totalkan dalam setahun itu ternyata penghasilannya atau keuntungannya mencapai 85 gram emas atau yang senilai, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya gitu. Jadi sama dengan pembayaran zakat mal gitu. Nah, kemudian yang dikeluarkan berapa? Kalau zakat mal sama zakat perdagangan itu sama-sama yang dikeluarkan hanya 2,5% saja. Jadi jangan membayangkan bahwa Allah meminta kita mengeluarkan zakat itu sangat banyak, tidak ya. Misalnya kalau kita punya harta sebanyak 100 juta, berarti yang diminta oleh Allah cuma 4 juta kan ya, 2,5%-nya saja dari semua harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah cuma meminta sedikit saja, dengan sedikit itu diharapkan dapat mensucikan harta kita yang lain gitu. Jadi memang zakat ini tujuannya memang untuk mensucikan gitu ya. Jadi yang sedikit itu yang kita keluarkan dibanding dengan berapa banyak yang Allah berikan kepada kita, itu diharapkan bisa mensucikan. Oke, itu pertanyaan yang sudah saya jawab dari Nikmanur. Bentar saya centang dulu ya biar tidak terulang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mutmainnah Muhtaduna. Di sini bertanya, apakah yang wajib zakat fitrah hanya kepala keluarga? Jika kepala keluarganya tidak bertanggung jawab, bolehkah dibayar zakat fitrahnya sama anggota keluarga lain? Apakah zakatnya diterima kalau dibayar bukan kepala keluarga? Jadi dalam hal ini memang dalam pembayaran zakat fitrah para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang wajib membayar zakat fitrah itu memang harus orang yang biasa menafkahi anggota keluarga tersebut. Jadi misalnya kalau yang selama ini menjadi sumber nafkah bagi keluarga itu adalah seorang suami, maka suamilah yang akan membayarkan semua zakat fitrah anggota keluarga yang dinafkahinya gitu. Nah, kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak dibatasi siapapun yang bisa membayarkan zakat fitrah. Jadi boleh saja misalnya seorang anak gitu ya, meskipun dia seorang anak tetapi dia bisa membayarkan orang tuanya karena mungkin anaknya ini lebih mampu gitu ya. Jadi sehingga zakat
fitrah kedua orang tuanya dibayarkan oleh anaknya, itu boleh saja gitu. Jadi ada juga pendapat ulama seperti itu. Eh, kalau misalnya ada anggota keluarga yang membayarkan anggota keluarga lain, misalnya tidak satu rumah gitu, misalnya dia bayarkan sepupunya, dia bayarkan keponakannya dan sebagainya, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Kalau pendapat ulama mengatakan bahwa itu sudah masuk sebagai ihsan ya, berbuat ihsan, artinya memberikan kebaikan yang lebih baik kepada orang lain. Jadi zakat fitrah itu selama kita mampu, kita bisa membayarkan siapa saja yang mau kita tanggung, tetapi jangan sampai orang yang kita bayarkan zakat fitrahnya itu tidak tahu sehingga bayar zakat fitrahnya double. Misalnya kan kita sebagai anak ada di perantauan ya, terus kita mau bayarkan orang tua kita gitu zakat fitrah, terus kita nggak bilang sama orang tua, terus orang tua ternyata di kampungnya sudah bayarkan kita zakat fitrah juga gitu, akhirnya double. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau membayarkan zakat fitrah anggota keluarga lain, diusahakan anggota keluarga tersebut mengetahui bahwa kita mau membayarkan zakat fitrahnya. Jadi mutmainnah muhtaduna, tidak masalah ya, siapapun boleh membayar zakat fitrah. Tetapi kalau mazhab Hanafiyah itu memang yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah anggota keluarga itu adalah kepala keluarga atau yang memang menjadi sumber nafkah bagi keluarga, karena memang sumber harta yang mau dibayarkan zakat kan dari dia gitu ya. Jadi sangat logis bahwa dia memang yang berkewajiban membayar zakat fitrahnya. Tetapi kalau mazhab yang lain terserah, boleh-boleh saja kita, meskipun bukan kepala keluarga, itu boleh saja kita membayarkan zakat anggota keluarga yang lain. Waalaikumsalam Ria Kadaria. Oke teman-teman, silahkan tinggalkan komentar yang baru bergabung. Kita hari ini akan membahas hukum zakat. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekarang saya sudah masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada sebelum live ini ya. Selanjutnya pertanyaan dari Diana Lestari. Apakah uang yang diberikan oleh suami ke istri itu wajib dizakati juga? Dalam hal ini uang belanja. Nah, jadi pembayaran zakat harta, khusus pembayaran zakat harta itu kan masing-masing membayarnya ya, masing-masing membayarnya, meskipun misalnya suami istri, tetapi zakat harta itu kita memang harus masing-masing gitu, dilihat dari harta masing-masing. Jadi tidak digabung gitu, lebih baik tidak digabung. Jadi misalnya kalau istri setiap bulannya diberikan oleh suami misalnya nafkah atau uang belanja sebesar 10 juta rupiah, kemudian ketika kita kali 12 bulan berarti kan 120 juta rupiah. Nah, itu sudah setara dengan kadar senilai 85 gram emas, maka kita harus mengeluarkan zakatnya meskipun itu berasal dari uang belanja. Tetapi kalau uang belanja tersebut habis untuk kebutuhan, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang bisa jadi investasi dan sebagainya, atau tidak ada bisa diputar sebagai modal bisnis atau sebagainya, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu adalah al-malu an-nama, al-mal an-nama, maksudnya adalah harta yang memang bertumbuh gitu, atau hasil keuntungan gitu. Jadi kalau misalnya kita berapapun kita punya gaji, tetapi kalau misalnya kebutuhannya lebih banyak dan sebagainya, Allah juga tidak membebankan kita untuk membayarkan zakat. Jadi tetapi jangan sampai hal tersebut dijadikan alasan untuk menghindar dari pembayaran zakat. Misalnya nih, kita punya gaji atau kita punya dikasih sama suami uang belanja setiap bulan itu 10 juta, 5 sampai 10 juta ya. Terus ternyata kita selama ini menyisihkan 50%. Jadi kita sisihkan sekitar 5 juta atau 2 juta gitu. Nah, kemudian biasa ada penghasilan suami yang mendadak dikasih ke kita gitu. Terus tabungan kita di akhir tahun, menjelang akhir tahun itu misalnya 120 juta lah ya, atau 100 juta lah ya. Nah, terus karena kita sudah tahu bahwa kalau cukup setahun maka harus dikeluarkan zakatnya, akhirnya tiba-tiba kita
mendadak belanja gitu biar tidak dikasih keluar zakatnya. Wah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau dihitung-hitung itu yang diminta oleh Allah untuk kita kasih keluar zakat harta itu sedikit sekali, hanya 2,5%, nggak sampai 10%. Mungkin lebih banyak lagi yang kita belanja, lebih banyak lagi yang kita harus bayarkan pajak, tetapi yang yang diminta oleh Allah agar kita bisa mensucikan harta kita yang banyak itu hanya sedikit, hanya 2,5% saja. Kalau misalnya kita punya harta 100 juta, yang diminta oleh Allah paling cuma 4 juta rupiah kan, ya seperti itu. Oke, itu jawaban untuk Diana Lestari. Jadi Diana Lestari tergantung berapa banyak uang belanja suami yang diberikan ke istri, apakah itu bisa mencapai nisab 85 gram emas atau senilainya dan bisa mencapai bisa bertahan sampai 1 tahun, maka itu dikeluarkan zakatnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Siti Wardah. Apakah boleh membayar zakat dengan uang yang dipinjam dari orang lain? Apakah boleh membayar zakat dengan uang yang dipinjam dari orang lain? Jadi saya sudah katakan di awal saya sudah katakan di awal bahwa syarat untuk zakat itu adalah kita adalah termasuk orang yang mampu. Kalau misalnya dia berutang kepada orang lain untuk membayar zakatnya, berarti kan ada dua kemungkinan ya. Pertama, dia orang yang tidak mampu, sehingga untuk membayar zakat saja dia harus berutang. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk diwajibkan membayar zakat gitu. Boleh-boleh saja dia tidak bayar zakat karena dia tidak mampu. Yang kedua, dia berutang kepada orang lain untuk membayar zakat karena memang dia merasa sanggup untuk membayarnya gitu ya. Misalnya sebenarnya saya ada pendapatan nanti, tapi karena sekarang Ramadan saya harus bayar zakat, sementara uang saya belum ada, tetapi nanti bulan depan baru ada, sementara saya harus bayar di Ramadan, akhirnya dia mau pinjam uang gitu. Kalau dia bisa menjamin bahwa uang tersebut akan ada di bulan depannya yang bisa dibayarkan utang itu, maka tidak apa-apa dia membayar utang, dia pakai utang untuk membayar zakatnya, itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Bahkan menurut Maliki ya itu boleh-boleh saja gitu. Kalau dalam mazhab Maliki boleh-boleh saja seseorang itu berutang untuk membayar zakatnya, tetapi dengan syarat bahwa memang dia yakin atau bukan dalam kondisi dia terpaksa berutang ya. Misalnya dia sudah benar-benar miskin atau tidak mampu terus dipaksakan berutang. Ini yang nggak boleh. Yang boleh itu kalau dia yakin bisa bayar atau dia punya bayangan bahwa nanti akan ada turun THR atau misalnya akan ada pendapatan, tetapi sekarang belum cair, sementara saya harus bayar zakat, ya kemudian dia pinjam uang ke orang lain, maka itu pembayaran zakatnya tetap sah. Ya, jadi seseorang yang membayar zakat dengan berutang kepada orang lain, itu zakatnya tetap sah diterima. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yuspan ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Yuspan mengatakan bahwa di kampungnya itu masyarakat di kampung itu terbiasa membayar zakat ke imam masjid. Nah, terus cara pembagian imam tersebut ketika dia dikasih zakat gitu, imamnya itu langsung bagi dua gitu. Misalnya kayak kita nyetor zakat fitrah per orang kan 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya. Misalnya 2,5 kilogram beras kita setor ke imam masjid tersebut, jadi kata Yuspan itu imamnya itu langsung bagi dua berasnya. Jadi beras yang satu untuk dia ambil sendiri, kemudian beras yang satu itu dia kasih ke orang miskin gitu. Jadi langsung dia bagi dua saja gitu. Jadi misalnya kalau imam tersebut pendapatan zakat fitrahnya, penyetoran zakat fitrahnya ke dia misalnya jumlahnya ada 10 karung misalnya ya, 10 karung beras zakat fitrah yang terkumpul, kemudian dia bagi dua. Jadi misalnya 5 karung untuk imam tersebut ambil sendiri, kemudian 5 karungnya baru dibagikan ke orang miskin. Nah, kalau menurut pendapat Syafi'i ya ini nggak bisa. Jadi kalau menurut pendapat Syafi'i ya,
semua yang berhak mendapatkan zakat yang 8 golongan itu ya, kecuali mungkin yang memerdekakan budak mungkin sudah tidak ada di zaman sekarang ya, itu harus mendapatkan semua dari zakat fitrah yang terkumpul itu. Nggak boleh hanya dibagi dua gitu, hanya 2 golongan yang menerimanya, itu nggak boleh. Kalau mazhab Syafi'iyah itu paling banyak yang boleh diterima oleh Pak Imam tersebut itu hanya 1/3, itu pun paling banyak. Jadi tidak boleh sampai 1/2 atau setengah dari pemasukan zakat tersebut diambil semua, itu tidak boleh. Itu justru istilahnya tujuan dari berzakat itu tidak sampai, karena tujuan kita mengeluarkan zakat itu kan agar orang-orang yang berhak itu mendapatkannya. Kalau cuma yang mendapatkan lebih banyak adalah imam masjidnya, ya berarti di situ tujuan besar dari zakat ini tidak tercapai gitu. Oleh karena itu kalau mazhab Syafi'iyah biar adil, semua golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat itu harus dibagi rata, dibagi sesuai dengan yang mereka harus dapatkan. Nah, kalau mazhab di luar Syafi'iyah mengatakan bahwa yang paling ya boleh nggak dibagi rata, tetapi harus dilihat tingkat kebutuhannya. Misalnya dari golongan-golongan penerima zakat itu fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang terlilit utang, kemudian siapa lagi, amil, itu kemudian dibagi, kemudian dilihat siapa yang paling banyak membutuhkan. Misalnya di desa itu habis gempa ya, habis bencana sehingga banyak orang kehilangan rumah. Nah, akhirnya dialokasikan distribusi zakat itu untuk orang-orang yang tertimpa bencana ini, lebih banyak ke situ, itu boleh gitu. Yang penting disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Jadi hati-hati juga membayar zakat. Kalau kita membayar zakat kepada orang yang tidak amanah gitu, takutnya zakat itu hanya bertumpuk, kemudian manfaatnya itu tidak diterima oleh orang banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh ya Yuspan seperti itu. Jadi nanti bisa ditegur lah pengurus zakat imam masjidnya tersebut di kampungnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang muncul di live ini, teman-teman sekalian. Mana tadi ya? Saya scroll dulu ke atas. Wahyuni Talib, apakah boleh membayar zakat dalam bentuk uang? Jazakillah. Nah, sebenarnya kalau di zaman Nabi itu pembayaran zakat itu tidak ada dalam bentuk uang, karena memang mungkin ketika itu belum terlalu memakai uang ya, transaksinya barter in natura, jadi lebih banyak memakai barang. Tetapi karena dengan adanya perkembangan zaman dan dianggap bahwa kalau kita membayar zakat dalam bentuk uang itu manfaatnya lebih terasa bagi orang miskin, bagi orang yang membutuhkan, karena kan kalau bentuk uang mereka lebih bebas memanfaatkan ya, mereka lebih bebas memakai uang itu untuk apa saja gitu. Beda kalau misalnya kita kasih beras, padahal mungkin mereka nggak butuh beras gitu, lebih butuh untuk pengobatan anaknya misalnya. Oleh karena itu ulama-ulama modern, kalau di Indonesia bisa dilihat fatwa MUI tentang zakat uang itu akhirnya dibolehkan. Oleh karena itu zakat dalam bentuk uang itu dibolehkan. Ya, jadi tidak masalah membayar zakat itu dalam bentuk uang. Kalau zakat fitrah sebenarnya lebih afdalnya itu membayar zakat fitrah harus dengan makanan pokok yang di setiap negara. Jadi misalnya kalau di Indonesia makanan pokoknya itu dengan beras, maka zakat fitrahnya sebaiknya dibayar dengan menggunakan beras. Tetapi boleh-boleh saja kalau mau membayar pakai uang ya, dengan syarat melihat standar beras yang kita makan. Jadi misalnya jangan kayak gini. Misalnya kita makannya setiap hari di keluarga itu makan beras premium gitu ya, yang harganya mungkin 15.000 per kilo gitu. 15.000 per kilo, terus pas kita berzakat ternyata kita kurang gitu, kita berzakat dengan standar memakai beras yang harga 10.000 per kilo gitu. Nah itu berarti melenceng gitu. Nah jadi harus disesuaikan dengan standar makanan pokok kita sehari-hari, standar nilainya kalau mau dikonversi ke uang. Biasanya juga kita bisa mengikuti kalau misalnya beras yang kita makan sehari-hari itu beras standar, maka kita bisa mengikuti
standar nilai uang atau yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat di kabupaten masing-masing. Kalau di Kota Palu di tempat saya itu 32.500 kalau saya nggak salah ya, 32.500 pembayaran zakat fitrahnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya scroll dulu. Dari Ramlah Habibah, kalau hamil bisa bayar fidyah atau harus diganti puasanya dari lain? Oh, ini pertanyaan di luar zakat ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di masalah hukum puasa ya. Jadi kalau orang hamil itu kalau dia tidak berpuasa karena dia mengkhawatirkan janinnya, misalnya takut keguguran atau takut bayinya kurang nutrisi dan sebagainya, kemudian karena itu dia tidak berpuasa, maka pembayaran puasanya itu diganti dengan fidyah sekaligus qada. Ya, fidyah sekaligus qada. Jadi kecuali kalau orang hamil itu tidak berpuasa karena sakit, bukan karena mengkhawatirkan janinnya ya, tapi karena memang dia yang lemes terus harus bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, maka dia cukup mengganti dengan qada saja. Jadi sama dengan hukumnya orang sakit. Itu berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanafiyah dengan fidyah saja. Ya, jadi harus dilihat dulu alasan kenapa dia tidak berpuasa, karena hamil itu kenapa dia tidak berpuasa. Jadi harus dilihat ya. Selanjutnya kita kembali ke masalah zakat. Di sini ada pertanyaan dari Ria Qadaria. Apakah mengeluarkan zakat harta ada tata cara khusus? Tata cara khusus maksudnya gimana ya? Mungkin tata cara. Kalau tata cara itu sebenarnya tidak ada ya. Cuma ada adab-adab dalam berzakat yang memang sudah ditentukan oleh ulama. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita membayar zakat harta itu kan kita menghitung semua pendapatan ya. Kemudian kita membayarnya di akhir tahun gitu. Kita membayarnya di akhir tahun. Nah, terus ketika kita mengeluarkan zakat tersebut, kita memastikan bahwa zakat harta tersebut disalurkan kepada memang orang miskin gitu ya. Karena zakat harta itu hanya boleh disalurkan kepada fakir miskin. Ya, tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kalau misalnya kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat harta itu tidak bisa ngasih langsung kepada mustahik zakatnya, maka kita bisa mewakilkan pembayaran zakat kita kepada misalnya lembaga atau imam masjid atau pesantren dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyetorkan zakat itu kita memberitahukan kepada pengurusnya bahwa ini zakat harta gitu, ini bukan zakat fitrah, ini zakat harta saya. Dan misalnya kalau Ria Qadaria mau berwasiat, misalnya saya minta ini dibagikan kepada mahasiswa yang kurang mampu ya gitu, misalnya ada wasiat dari Ria Qadaria seperti itu, maka Amil wajib melaksanakan penyaluran zakat hartanya Ria Qadaria itu sesuai dengan wasiat yang disampaikan oleh Ria Qadaria. Nah, biasanya juga kalau kita ketemu langsung dengan pengurus zakat yang paham, amil zakat yang paham, biasanya ketika kita menyetorkan uang tersebut ditanya ini zakat harta atas nama siapa, ini jenis zakat apa gitu. Kemudian setelah itu orang yang menerimanya akan mendoakan kita, kemudian menerima zakat kita secara resmi. Jadi kemudian setelah itu dia akan mendoakan keberkahan harta kita dan seterusnya. Seperti itu ya bayangan dalam pengeluaran zakat harta. Jadi bukan perhitungannya ya. Di sini ada lagi pertanyaan dari Ria Qadaria juga, apakah boleh mengeluarkan zakat harta per bulan sesuai dengan pemasukan total tiap bulan sehingga per tahunnya tidak dikeluarkan lagi? Apakah boleh mengeluarkan zakat harta per bulan? Ada pendapat ulama dalam hal ini. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa kalau ada orang yang penghasilannya per bulannya itu stabil, jadi dia mapan, jadi dia stabil, misalnya PNS golongan berapa gitu ya, stabil memang pendapatannya per bulan, maka untuk memotivasi agar dia kalau dia bisa bayar zakat, maka bisa dikeluarkan langsung dipotong per bulan, boleh seperti itu. Jadi saya kira banyak yang sistem zakatnya seperti ini ya. Misalnya PNS Kementerian Agama biasanya itu zakatnya sudah dipotong setiap bulan dari gajinya
dipotong di auto debit langsung dari rekening gajinya ya, seperti itu. Itu boleh Kak, dengan syarat pendapatannya memang setiap bulan itu stabil gitu. Nah, ini berbeda dengan orang kalau pendapatannya tidak stabil, misalnya kadang bulan ini dapat segini, terus bulan depan dapat segini, bulan depannya lagi segini, jadi tidak stabil pendapatannya, mungkin per 3 bulan baru terima lagi dan sebagainya, maka tidak cocok untuk menggunakan metode pembayaran zakat per bulan gitu ya. Jadi seperti itu ya Ria Kadaria. Justru kalau menurut Yusuf Qardawi, membayar zakat per bulan itu keuntungannya adalah karena karena kita bisa menjamin diri kita pasti bayar zakat. Kalau misalnya kita bayar nanti di akhir tahun, itu biasanya akan ada banyak kebutuhan lah, akan ada banyak godaan lah kita belanja dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak jadi lagi bayar zakat dan sebagainya. Jadi memang bagus kalau mau bayar zakat per bulan kalau menurut pendapat Syekh Yusuf Qardawi. Oke. Terus Madrasah Al-Fatihah, kalau kita punya tanah atau sawah senilai 100 juta apakah wajib disakati? Jadi semua jenis properti atau aset-aset yang berbentuk benda tidak bergerak kita, itu baru dikeluarkan zakatnya kalau memenuhi syarat harta yang bertumbuh atau harta yang menghasilkan. Jadi syarat semua properti kita dikeluarkan zakatnya itu kalau memang dia menghasilkan keuntungan gitu. Ya kalau misalnya tanah itu bukan tanah produk. Tadi kita sampai pembahasan tentang zakat PNS ya. Jadi kalau misalnya PNS itu berpenghasilan 3 juta per bulan, berarti kalau dalam 1 tahun total penghasilannya sebesar 36 juta rupiah. Itu tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Karena syarat nisab atau standar total minimal harta yang wajib dizakati itu kalau mencapai senilai 85 gram emas. Kalau nilai 1 gram emas itu 1 juta rupiah, berarti nisabnya zakat itu berarti harus senilai 85 juta rupiah minimal. Harta kita totalnya dalam setahun itu 85 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi di DM Instagram. Saya bacakan dulu. Di sini disebutkan apakah ya boleh zakat mal itu digabung suami istri. Nah, saya sudah jelaskan tadi di awal-awal bahwa kalau zakat mal itu sebaiknya dihitung perorangan, nggak digabung, karena memang kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban ibadah lain, itu nggak harus perorangan gitu, harus dihitung perorangan. Oleh karena itu, kalau misalnya pendapatan istrinya tidak mencapai dalam setahun itu senilai 85 gram emas, kemudian pendapatan suaminya juga tidak mencapai segitu juga, berarti tidak ada satupun dari mereka yang wajib mengeluarkan zakat malnya. Sebaliknya, kalau suaminya berpenghasilan dalam setahun itu senilai dengan 85 gram emas dalam setahun, begitu pula istrinya pendapatannya senilai dengan 85 gram emas dalam setahun, maka dua-duanya itu wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Karena memang zakat mal itu ya dihitung secara perorangan. Jadi sebaiknya tidak digabung ya. Itu pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya. Tolong saya ditegur kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya terlupa untuk menjawabnya ya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Siti Wardah. Bolehkah zakat diberikan kepada guru mengaji atau guru TPA? Jadi orang yang berhak menerima zakat itu sudah ada ditentukan dalam Al-Quran gitu. Tidak boleh kita keluar dari
yang sudah dicantumkan oleh Al-Quran tentang siapa-siapa yang berhak diberikan zakat. Itu innamas shadaqatu lil fuqara'i, kepada orang fakir, wal masakin, kepada orang miskin. Kemudian selanjutnya ada wal gharimina, orang yang terlilit utang, ada fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, musafir. Kemudian wafir riqabi sudah tidak ada sekarang ya. Jadi dan terakhir untuk amil, untuk pengurus zakatnya. Itu hanya itu yang boleh kita berikan zakat. Nah, kalau guru TPA-nya atau guru mengajinya ini memenuhi salah satu syarat dari kategori-kategori tersebut, misalnya kalau guru mengajinya atau guru TPA-nya itu adalah orang miskin, maka boleh diberikan zakat. Yang kedua, kalau misalnya guru mengajinya itu adalah algorimin, orang yang terlilit utang, maka silahkan diberikan zakat. Atau kalau misalnya guru ngajinya itu adalah pengurus zakat, misalnya dia adalah orang yang mengumpulkan zakat, maka boleh dia mengambil zakat tersebut. Jadi seperti itu. Di sini juga ada pertanyaan, apakah zakat itu bisa diberikan kepada kerabat gitu. Jadi sebenarnya ada aturan yang ditetapkan oleh ulama, di mana zakat itu sebenarnya tidak boleh diberikan kepada orang yang ada hubungan menafkahi dengan kita. Jadi misalnya seorang suami itu kan menafkahi istrinya, maka dia tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya gitu. Begitu pula misalnya kepada orang tua yang membiayai anaknya, maka dia tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya, dan seterusnya. Begitu pula anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada kerabat kita yang mau diberikan zakat, itu boleh-boleh saja dengan syarat kerabat anggota keluarga itu bukan orang yang dinafkahi gitu. Selama ini dia tidak berada dalam tanggungan penafkahan kita. Jadi boleh-boleh saja kita memberikan zakat fitrah atau zakat mal kita kepada kerabat kita yang kita anggap memenuhi syarat, misalnya dia fakir, dia miskin, atau dia orang yang terlilit utang dan sebagainya, maka itu boleh-boleh saja ya. Justru lebih bagus lagi kalau misalnya orang terdekat kita yang dikasih zakat. Jadi misalnya kita benar-benar tahu kalau dia miskin, kita tahu dia fakir dan sebagainya, maka ya lebih baik lagi kita memberikan secara langsung kepada orang tersebut. Oke, saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Ya, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya tentang masalah zakat ini. Saya tunggu berapa? 3 menit lagi gitu ya, atau 5 menit lagi lah. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita mungkin akhiri live-nya ini ya. Ada pertanyaan dari ya. Jadi kalau ada dari Kak Science Carbs. Ya Bu Dokter, ada pertanyaan dari Bu Dokter. Jadi kalau ada orang yang berutang dan kita bilang nggak usah bayar dan itu sebagai zakat saya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini memang dibahas dalam fikih zakat. Kalau misalnya kita kasih pinjaman ke orang, terus pinjaman tersebut senilai lah ya dengan zakat kita gitu. Misalnya seharusnya kita keluarkan zakat kita sebesar 5 juta rupiah, tetapi uang tersebut dipinjamkan kepada orang, uang tersebut ada di orang tersebut. Apakah boleh kita langsung mengatakan, kamu nggak usah bayar utang, itu sudah saya ikhlaskan sebagai zakat saya ke kamu. Nah, kalau menurut pendapat mayoritas ulama, itu sebenarnya zakat tidak boleh langsung dikasih begitu, karena syarat dari penyerah terimaan zakat itu uangnya atau benda yang kita mau pakai itu harus ada syarat al-qabdu. Al-qabdu itu maksudnya adalah kita sudah terima gitu. Kita sudah terima. Jadi kalau misalnya kita mau ikhlaskan utang kita tersebut, ya minimal kita terima dulu gitu, baru kita kasih ke dia. Nah itu kalau mau berhati-hati dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama. Tetapi ada juga segelintir ulama yang membolehkan hal tersebut. Tetapi kalau saran saya, kalau kita mau berhati-hati ya, karena kan dalam Islam itu semua transaksi
antar dua belah pihak itu memang harus ada al-qabdu, harus ada bendanya gitu, harus ada yang dipegang baru kemudian diserah terimakan ke orang gitu. Ya, jadi sebaiknya diterima dulu pembayaran utangnya baru diserahkan kepada orang yang tidak mampu tersebut. Begitu ya Bu Dokter. Adelia, Ustazah, sinyal saya tadi kurang bagus. Pertanyaan saya sudah dijawab tadi. Yang mana ya tadi pertanyaannya Adelia? Saya sudah lupa ya. Pertanyaannya Adelia bisa diulang lagi ya? Bisa diulang lagi? Pertanyaannya Adelia yang tadi tentang apa? Assalamualaikum Iva Lazima. Gimana kabar di Makassar? Jihan Fahira, zakat fitrah dan zakat mal apakah sama untuk Jihan Fahira, zakat fitrah dan zakat mal apakah sama untuk penerima zakat fitrah tersebut? Iya. Jadi penerima zakat fitrah dan penerima zakat mal dan semua jenis zakat itu sama semua. Penerimanya adalah golongan-golongan yang sudah disebutkan tersebut. Jadi bisa yang paling diprioritaskan adalah orang yang tidak mampu, miskin atau fakir. Seperti itu ya Jihan. Adelia, Ustazah mau bertanya apakah bisa zakat mal yang bisa keluarkan jumlahnya uang kita belikan? Oh iya benar, ini tadi pertanyaannya ya. Jadi Adelia, sebenarnya zakat mal itu kita kalau sebaiknya dibayar dengan uang. Kenapa? Karena biar manfaatnya lebih bisa dipergunakan oleh orang yang berhak menerimanya gitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan jika pengurus zakat tersebut atau orang yang mau membagikan zakat tersebut menerima pembayaran zakat, maka dia tidak boleh mengkonversi uang tersebut ke dalam makanan atau misalnya pembelian buku dan sebagainya untuk diberikan kepada mustahiknya. Karena kenapa? Pertama itu kalau misalnya kita mengkonversi uang tersebut ke dalam benda atau makanan atau barang, itu takutnya nanti nilainya akan berkurang gitu, akan tidak sesuai dengan seharusnya berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan. Sementara kadar zakat yang harus kita keluarkan itu sudah ada dipastikan, sudah ada pasti nilainya ditentukan oleh para ulama. Jadi seperti itu ya Adelia, sebaiknya kalau saran saya itu kalau bayar zakat malnya sebaiknya dalam bentuk uang saja. Jadi misalnya zakat malnya Adelia 5 juta gitu ya. Terus dibagi 5 juta itu 1 juta, 1 juta, 1 juta misalnya untuk berapa orang. Ya, anak yatim ya. Oke. Yang penting anak yatimnya itu masuk kategori fakir atau miskin ya. Kalau anak yatimnya kaya itu nggak bisa masuk sebagai penerima zakat. Jadi kalau Rasulullah itu melarang kita untuk memberikan zakat kepada orang kaya. Ipa lazimah. Oke, selanjutnya. Oh ya, makasih Bu Dokter, sama-sama. Kemudian ini pertanyaannya siapa tadi ya? Oke. Oh ya, ada lagi pertanyaan dari Bu Dokter. Satu lagi, definisi fakir dan miskin yang dikorelasikan di zaman sekarang. Nah, kalau dalam kitab Wahba Az-Zuhaili Fiqhul Islami, di situ disebutkan perbedaan definisi antara fakir dan miskin. Sebenarnya para ulama punya batasan-batasannya, tetapi saya sederhanakan saja. Kalau di situ dijelaskan bahwa kalau orang miskin itu dia punya pendapatan tetapi tidak mencukupi gitu, itu namanya miskin. Atau yang kedua, dia punya pendapatan tetapi tidak menentu. Jadi dia tidak punya pekerjaan yang menetap, tidak punya pendapatan yang stabil, pemasukannya stabil, itu dikatakan sebagai orang miskin. Kemudian kalau fakir itu lebih miskin lagi gitu. Jadi kalau taraf kehidupan sosial, miskin itu ada penghasilan. Kalau fakir itu memang sudah tidak ada sama sekali, pendapatan pun nggak ada. Jangankan tidak cukup, memang tidak ada gitu. Kalau miskin tidak cukup, kalau fakir itu memang tidak ada. Jadi itu makanya fakir itu lebih dibawa lagi daripada miskin. Seperti itu ya Bu Dokter. Kalau mau dikorelasikan di zaman sekarang berarti kita bisa ngelihat dia gitu. Misalnya kalau
dia punya anak banyak, terus kita lihat kayaknya dia nggak bisa membiayai sekolahnya semua karena misalnya kepala keluarganya cuma tukang becak atau buruh kasar dan sebagainya, maka itu bisa dikategorikan sebagai miskin karena dia punya penghasilan, punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi atau tidak menentu dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Ya. Kalau fakir ya lebih ini lagi daripada orang miskin. Oke, saya kira semua pertanyaan sudah saya jawab tentang hukum zakat. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ria Kodaria, selamat bergabung kembali. Tadi semua pertanyaannya sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan tadi pas terputus itu Ria Kodaria sudah semua terjawab pertanyaannya ya. Ya oke, saya kira sampai di sini dulu kajian tentang hukum zakat kita. Terakhir saya ingin berpesan kepada kita, kalau kita di bulan Ramadan ini sebagai orang yang Oke, Umi Rodia, mohon videonya di save Ustazah karena saya baru bergabung, belum menyimak semua. Oke, insya Allah saya coba ya karena tadi videonya terputus, jadi saya berarti harus menggabung dua video jadi satu ya. Nanti saya coba. Pesan saya, kalau kita termasuk orang kalau kita di bulan Ramadan ini sebagai orang yang berzakat, kita bersyukur sebagai orang yang berzakat, maka jadilah orang yang berzakat yang cerdas juga gitu. Maksud saya seperti ini. Kan ada orang itu kadang kalau dia membayar zakat itu kadang kayak udahlah, yang penting saya sudah bayar gitu, terserah mau disalurkan kemana gitu. Sebaiknya jangan seperti itu. Jadi sekarang karena kita hidup di zaman dimana banyak sekali orang-orang yang tidak amanah, bisa saja kita membayar zakat ke sebuah lembaga atau ke orang pengurus di mana zakat kita nggak sampai gitu, sangat disayangkan gitu. Oleh karena itu silahkan kalau mau membayar ke lembaga atau pengurus zakat, tetapi harus diteliti dulu apakah lembaga ini memang kredibel atau terpercaya gitu. Bisa kita juga tanya-tanya atau berwasiat kepada pengurusnya, minta tolong uang saya ini bisa disalurkan kepada misalnya mahasiswa yang kurang mampu gitu, atau minta tolong bisa tidak zakat saya ini disalurkan ke orang di desa ini, misalnya seperti itu. Jadi karena wasiat dari orang yang membayar zakat itu wajib dilaksanakan oleh amilnya gitu. Jadi hati-hati juga sebagai pembayar zakat, jangan sampai tidak peduli gitu ya. Kemudian kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita mungkin sebagai salah satu penerima zakat ya, mungkin kita belum beruntung sebagai pemberi zakat sehingga kita masih sebagai penerima zakat. Maka ketika kita menerima zakat tersebut, kita berdoa gitu. Kita berdoa semoga zakat yang kita terima itu memberikan keberkahan sehingga di tahun depannya kita bisa menjadi orang yang naik level sebagai pemberi zakat. Jadi jangan selalu bermental mau diberi gitu ya. Karena dalam Islam itu kita selalu dimotivasi untuk menjadi orang yang memberikan gitu, bukan orang yang selalu diberi atau bukan orang yang selalu meminta. Jadi kalau misalnya kita tidak beruntung mengeluarkan zakat mal di tahun ini, kita selalu berdoa mudah-mudahan di tahun depan insya Allah saya bisa mengeluarkan zakat harta saya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.